Halo, saya Vivi Alfianto dan kali ini saya akan membagikan 5 tips traveling bersama anak supaya liburan kita bebas drama. Kalau mau tahu apa aja tipsnya, keep on watching! Nah, tips pertama, rencanakan jauh hari. Kalau menurut aku bedanya traveling sendiri sama sekarang punya anak tuh bedanya beda banget. Kalau dulu traveling sendiri itu bisa gampang banget deh, bisa aja kita seminggu kemudian trip langsung. Kalau sekarang sama anak-anak kayaknya nggak mungkin banget deh. Aku tuh harus rencanain jauh hari, udah gitu kita juga harus bikin budget, bikin itinerary. Nah, kalau pergi sama anak, menurut aku penting banget untuk nentuin destinasinya, tiket pesawatnya juga beli dari jauh hari karena akan lebih hemat, apalagi kalau anaknya lebih dari satu kan. Terus menentukan itinerary dan menentukan budget. Nah, untuk menentukan budget biasanya aku konsultasi sama ahli keuangan yang lebih ngerti gimana kondisi keuangan aku. Jadinya jangan sampai salah perhitungan gitu ketika kita liburan, juga jangan sampai kita jadi punya hutang kalau liburan. Dan menurut aku sendiri ada 3 plan yang bisa kita lakuin kalau kita mau liburan bareng-bareng. Untuk tips budget yang pertama, biasanya aku punya pos keuangan yang biasanya juga aku pakai hanya untuk trip yang jaraknya dekat. Jadi pos keuangan untuk budget liburan yang dekat-dekat di dalam kota ini penting supaya kita juga punya waktu untuk weekend getaway sama keluarga. Kemudian tips kedua dari aku, kita bikin plan untuk 3 bulan. Jadi kalau dengan plan 3 bulan ini menurut aku sih cukup banget ya kalau kita hanya liburan di dalam Indonesia, karena biasanya kan tidak terlalu mahal. So far menurut pengalaman aku pribadi, kalau kita siapin selama 3 bulan, insya Allah akan aman liburannya. Nah, kalau untuk tips yang ketiga, biasanya kalau kita traveling agak jauh, dan which is menurut aku bisa sekali atau 2 kali dalam setahun, itu butuh plan sekitar 6 bulan. Jadi bisa juga dalam setahun kita melakukan 2 kali trip. Dalam jangka waktu 6 bulan, biasanya kita punya lebih banyak waktu luang untuk menabung. Dan biasanya saat kita trip ke luar negeri itu banyak banget hal mendadak yang ternyata membuat kita harus mengeluarkan dana lebih. Makanya 6 bulan itu waktu yang cukup sekali buat kita menabung semua keperluan kita nanti di saat trip. Nah, dari 3 tips tadi, aku betul-betul nulis dan nyatet dalam bentuk tabel. Biasanya pengeluaran yang akan mungkin terjadi kira-kira sama nggak nih pada kenyataannya. Jadi kita liburannya benar-benar well planned. Walaupun di sana tiba-tiba ada dana mendadak yang harus keluar, anak-anak tetap happy, ibunya tetap happy. Jadi nggak pusing deh. Tips kedua, sebelum berangkat harus selesaikan dulu pekerjaan kita. Nah, buat ibu yang punya usaha sendiri atau bekerja dari rumah ataupun ibu pekerja kantoran, penting banget nyelesain kerjaan sebelum kita berangkat liburan. Kenapa? Supaya pas kita liburan benar-benar punya quality time sama keluarga. Karena biasanya namanya kerjaan kan pasti menyita waktu ya, belum buka handphone, buka laptop. Itu sih namanya nggak liburan ya buat aku. Jadi ingat ya untuk semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan kita atau bila perlu mendelegasikan ke partner kerja kita supaya liburan benar-benar quality time. Tips ketiga, jangan lupa checklist barang-barang yang mau kita bawa. Karena yang namanya bawa anak kecil, itu barangnya sangat banyak sekali dan kita juga harus mensortir mana yang sebenarnya perlu atau enggak sih kita bawa. Karena aku pribadi dulu pertama kali traveling sama anak-anak, semua aku bawa. Begitu udah mulai beberapa kali akhirnya aku ngerti bahwa mereka itu sebenarnya nggak butuh barang banyak-banyak. Jadi checklist itu sangat bermanfaat banget. Nah, kalau untuk tips packing, menurut aku menggunakan vacuum bag itu sangat bermanfaat banget. Jadi kopernya nggak terlalu padat dan kita masih bisa menaruh barang-barang lain ke dalam koper. Jadi siapin deh vacuum bag, oke? Nah, penting banget loh untuk nyicil barang-barang kita beberapa hari sebelum berangkat. Karena pengalaman aku pribadi, ketika kita packing hanya sehari sebelum berangkat, pasti aja ada yang ketinggalan. So, jangan lupa cicil beberapa hari sebelum berangkat. Nah, untuk tips packing lainnya yang pernah aku contek dari Mommy's Daily, kita bisa lihat videonya loh, which is itu sangat membantu sekali. Jadi jangan lupa untuk lihat videonya di Mommy's Daily. Tips keempat, pilih hotel yang punya fasilitas untuk anak-anak. Saya biasanya selalu pilih hotel yang punya area khusus untuk anak-anak atau kita nyebutnya kids club, dan tentunya kolam renang. Karena sering sekali dalam itinerary ternyata anak-anak nggak mau diajak jalan, akhirnya kita harus stay di hotel. Dan menurut aku, kids club atau kolam renang itu sangat membantu sekali untuk mereka supaya mereka nggak ngerasa bosan saat kita di hotel. Tips kelima, jangan terlalu ambisius. Karena kalau kita terlalu ambisius sama itinerary, biasanya anak-anak nggak akan sanggup untuk ngikutin itinerary-nya orang tua. Jadi jangan ambisius ya. Nah, Mommy, siapa sih yang nggak pengen semua tempat kita sambangin, apalagi namanya liburan kan cuma sebentar ya.
Tapi menurut pengalaman aku pribadi, anak-anak itu nggak akan sanggup untuk ngedatengin lebih dari 2 spot lokasi wisata yang ada di tempat itu. Menurut aku, dalam satu hari cukuplah 1-2 spot lokasi untuk kita ajak anak-anak. Kalaupun harus kita menyambangi tempat lain dan mereka tidak sanggup untuk mengikuti, kita bisa coba menitipkan kepada ayahnya supaya kita juga bisa punya me time saat liburan. Nah, salah satu tips itinerary dari aku adalah membagi 2 itinerary. Jadi satu untuk anak dan satu untuk orang tuanya supaya kita kerasa banget yang namanya liburan. Sebab beberapa spot lokasi memang diperuntukkan hanya untuk anak-anak dan kita sebagai orang tua biasanya hanya cuma ngeliat kan. Jadi pastiin punya 2 itinerary seru buat orang tua dan buat anaknya. Nah, itu tadi 5 tips dari aku supaya travelingnya bersama anak-anak well planned dan tentunya bebas drama dong. Nah, semoga membantu ya momis, and happy holiday!